Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini karena masih boleh belajar lagi di hari Senin ini. Untuk itu Ibu menyampaikan supaya kita dapat mengikuti kegiatan dengan baik, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu. Dan disilakan untuk berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama 17 Agustus dengan mengikuti irama yang ada di layar. Dengan semangat. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka, tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, bendera negara kita. Agustus tahunan merdeka, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka, tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan. Saat ini Ibu akan mengabsen semua siswa yang ada. Abisar Bahandatul, Adiba Tampilang, Aliska, Amelia, Deovano, Eko, Fergio, Ibrahim, Kesia, Lionel, Faiz Paputungan, Muhammad El, Faiz Luande, Al-Fatah. Ya, bersyukur semua sudah hadir pada hari ini. Dengan semangat
hewan. Untuk itu diharapkan kepada anak-anak dapat mengikuti dengan baik. Karena sebentar ada penayangan video. Senang? Atau tidak? Senang kalau begitu. Oke, sebelum Ibu menayangkan video, kita akan Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari ini. Jadi Ibu mengharapkan sesudah kegiatan pembelajaran dengan kegiatan diskusi dan menyusun kalimat, peserta didik dapat menyimpulkan isi pesan yang ada terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Kedua, dengan membaca teks dongeng, peserta didik dapat memerankan tokoh-tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat dan mengidentifikasikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng dengan baik. Jadi itu yang menjadi harapan Ibu sebentar. Ketika ada permainan peran sebentar, kita memperhatikan karakter dari teman. Kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh teman. Bahkan ketika ditayangkan video, kita harus mengamati. Kita harus apalagi memperhatikan dengan baik, duduk dengan baik, sehingga semua yang ada sebentar ketika Ibu melakukan evaluasi dapat dijawab dengan benar. Ibu menilai karakter masing-masing. Untuk itu disilakan untuk tepuk diam. Tepuk diam. Jika aku diterangkan, maka aku harus diam. Oke. Hari ini yang Ibu akan tayangkan sebentar gambar-gambar hewan. Kemudian video. Di dalam video ini ada cerita dongeng. Siapa yang tahu mengenai dongeng? Dongeng si kancil, apa lagi? Singa dan tikus, apa lagi? Dongeng Cinderella. Yang dimaksud dengan dongeng itu sebenarnya apa? Permainan konti. Konti-konti itu bahasanya orang, tetapi yang sebenarnya dongeng itu permainan cerita yang tidak nyata. Dan ada beberapa jenis dongeng yang orang harus tahu. Pertama, dongeng yang dilakonkan oleh hewan atau binatang-binatang. Tetapi itu menggambarkan perilaku dan watak dari manusia. Ada dongeng legenda, itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa. Ada dongeng lelucon, memang itu cuma lucu-lucu. Jadi ada berapa macam dongeng supaya anak-anak lebih tahu, bisa orang membuka di YouTube atau di mana-mana supaya orang dapat tahu apa konteks itu dongeng. Iya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan gambar-gambar yang perlu anak-anak ketahui ada apa di dalam gambar tersebut sebentar. Nanti Ibu akan memberikan lagi pertanyaan. Jadi diharapkan supaya kita harus mengamati pelajaran yang ada. Supaya orang mengerti apa yang dimaksud dengan pembelajaran hari ini. Apa yang dimaksud dengan gambar yang ditayangkan oleh Ibu. Begitu juga dengan dongeng. Apa yang dimaksud dengan dongeng? Apa faedah dari cerita dongeng sebentar? Oke. Perhatikan ini gambar apa? Selanjutnya nanti jawab satu kali. Ada apa di dalam? Perhatikan baik-baik, cukup mengamati. Singa, tikus, kelinci. Anjing, buaya, ikan. Oke. Ular. Ada beberapa hewan yang Ibu
tayangkan. Kira-kira menurut anak-anak ada hewan apa di sana tadi? Ikan. Tikus. Kelinci. Ada apa lagi? Anjing. Di sana ada hewan besar. Singa. Ada hewan kecil. Menurut Baim apa? Baim, apa yang Baim ketahui tadi? Di sana ada binatang apa? Ada binatang apa, Deo? Ada binatang buas. Yang ditayangkan tadi ada binatang buas. Namanya apa binatang buas itu? Oleh karena itu, pada saat ini kita akan menayangkan cerita dongeng, tetapi kita harus tahu dari cerita dongeng ini sebelum kita akan menayangkan dongeng, kita akan berbagi kelompok. Kemudian ketika kita menonton, anak-anak perhatikan ada apa sebenarnya di cerita dongeng tersebut. Apa peran dari si singa? Apa peran dari si tikus? Karena sebentar Ibu akan menilai dalam main peran. Akan dinilai karakter. Nilai tes sebentar, ada pembagian lembar kerja. Jadi mohon sekarang kita akan bagi kelompok. Coba kelompok 1 yang ada sini. Silakan kerja kelompok 1, 2, 3. Kita bekerja, Deo. Silakan duduk menurut kelompok masing-masing. Perhatikan baik-baik. Apakah kita memberi nama kelompok ini kelompok 1, 2, atau 3, atau kita beri nama kelompok singa, kelompok tikus, dan kelompok kelinci? Mana yang dipilih? Oke, kalau di sini kelompok singa, di sini kelinci. Kalau di sini berarti tikus. Oke. Dan Ibu akan memberikan lembaran kerja untuk kita isi sebentar. Nanti akan dinilai lembar kerja dan teks. Jadi 1 orang yang menulis. Nanti sesudah ini baru ada Jadi perhatikan baik-baik ketika mengisi
perhatikan baik-baik. Ini sama tulis. Nanti sebentar akan dijawab. Aku jangan mau tulis. Perhatikan baik-baik. Cerita yang ada di video tersebut. Amati baik-baik. Jangan bermain. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting bergerak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kamu akan takut terhadap angin. Kamu memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui raja hutan sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku, aku selalu ketakutan. Bahkan jika saya mulai daun jatuh dari pohon pun, aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu, maka semua hewan takut padamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus berlari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu. Singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memperhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap.
ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan. Jadi jika berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa. Tapi tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika lewat, tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang, dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jaring itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hai teman, cepatlah, para pemburu sudah datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigit jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan tuannya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kau datang bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Ya, oke, demikian tayangan video mengenai cerita dongeng singa dan tikus. Tadi sudah diperhatikan cara mereka berkomunikasi bagaimana. Jadi sesudah ini ada peran atau permainan permainan peran yang akan dilaksanakan lewat kelompok masing-masing. Yang masih mulai dari kelompok singa. Mana kelompok singa? Oke, sesudah ini ada peran dari kelompok singa. Sesudah kelompok singa, kelompok kelinci. Dan sesudah kelompok kelinci, kelompok Tikus. disilakan kelompok singa untuk bermain peran. Kelompok singa mana? Kau sangat ponaku, kau sangat ponaku. Rani kau datang di hadapan. Aku hewan yang paling kecil, hewan yang paling penakut. Bahkan pada angin pun aku takut. Maukah kau menolongku? Hahaha, untuk apa aku menolongmu? Beri aku satu alasan. Suatu hari nanti aku akan membalas kebaikan
Hahaha, untung aku sudah kenyang. Sekarang pergi kamu dari hadapanku. Ternyata kau bisa menolongku. Aku raja hutan, kamu pangeranku. Dan sudah berperan dengan begitu baik. Silakan kelompok selanjutnya. Ingat apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu akan menilai karakter. Sekali kau. Pada anu pun kau sangat takut. Kau sangat penakut. Kau sangat penakut. Sangat. Dan sekali kau datang di hadapan. Hahaha, buat apa aku membantumu? Berikan aku satu alasan. Nanti aku akan membalas kebaikanmu. Hahaha, untuk apa aku menolongmu? Untung aku sudah kenyang. Pergi kau sekarang dari sini. Jalan. Apa yang Pak? Kira kau hewannya sangat kecil tidak berguna, ternyata kamu bisa menolong. Aku adalah raja, maka kamu adalah pangeran. Contoh. Iya. Ini peran singkat dari cerita tadi. Disilakan untuk kelompok. Yang lain memperhatikan karena sebentar jangan menjawab nomor benar. Kamu mau aku bayarkan datang bilang. Sini. Semangat kelompok tikus. Bila ku cekali kau, pada angin pun kau takut. Kau sangat penakut. Kau sangat penakut. Kau sangat penakut. Berani sekali kau datang di hadapanku. Raja hutan, aku adalah hewan.
sudah kenyang. Pergi kau dari sini. Rangkap dalam. Oh tidak. Kukira kau adalah hewan kecil yang tidak bisa membantuku. Ternyata kau bisa membantuku. Sekarang aku raja dan kamu adalah pangeran. Oke, dengan memperhatikan video yang sudah ditayangkan tadi dan peran yang sudah dimainkan oleh teman-teman bahkan oleh kelompok masing-masing, sekarang waktunya kita akan mengisi gambar kerja yang ada. Selanjutnya, di situ ada pertanyaan. Jadi mengenai tokoh, mengenai karakter, mengenai pesan moralnya. Jadi kita harus memperhatikan itu. Iya, silakan menulis. Semangat, teguh semangat. Silakan bekerja. Ini lembar kerja yang akan diisi. Jadi tulis nama kelompok apa sini? Iya. Nama kelompok kan yang diisi. Jadi ketua kelompok yang menulis, tetapi yang berperan sama-sama mengisi adalah semua. Ada teks yang dibagikan, perhatikan di situ. Perhatikan baca teks yang ada. Selanjutnya mencatat. Ini teks yang ada. Yang lain tukar pikiran dengan teman yang akan menulis di depan jawaban. Ada teks yang dibagikan dari baca.
ibu akan kembalikan dan dikerjakan ulang. Siapa yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok singa. Oke, yang lain sementara disilakan. Tukar pikiran satu dengan yang lain. Bu, ini sudah bu, ini sudah bu. Oke. Bu, sudah bu, sudah bu. Sudah. Sudah. Silakan tulis nama-nama kelompok di bagian bawah. Di bagian bawah tulis nama-nama kelompok. Yang nah, satu kelompok 4 orang. Silakan ditulis. Nama-nama kelompok. 1. Amelia contohnya. 2. Adiba. Silakan. Di bawah, di bagian bawah. Tulis nama masing-masing. Di bagian bawah sini. Oh, baik bu. Nama. Daku. Lihat coba. Daku. Oke. Ibu selalu mengingatkan cara menulis dengan baik. Kamu guru. Sudah? Udah, Dek. Kelompok mana yang sudah? Semua. Oh, semua sudah. Oke. Penulisan nama sudah? Sudah. Kelompok singa belum selesai. Penulisan nama. Bagaimana nanti? Bisa. Oh, pakai. Maka bisa ditulis sudah. Sudah. Oke, karena kelompok singa yang terlebih dahulu tadi selesai, tinggal terlambat di penulisan nama. Silakan kelompok singa untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok. Yang kelompok ini mana? Mari kelompok singa. Silakan maju kelompok singa. Ambilin salah satu, cukup satu. Silakan. Hasil kerja. Sudah baca, tidak perlu tulis, baca saja sini. Lomba kerja peserta didik. Nama kelompok singa kelas 3. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Tokoh dalam cerita A. Singa, B. Tikus. Bagaimana kecerdasan tikus membujuk singa untuk tidak memakannya dan membantu singa ketika singa masuk dalam jebakan pemburu. Nomor 3, jelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari cerita dongeng.
Iya. Beri apresiasi yang baik kepada teman Amelia. Silakan, tepuk tangan. Ternyata kelompok singa sudah menjawab dengan baik apa yang diberikan kepada siswa tadi soal. Selanjutnya kelompok apa lagi? Tikus. Mana kelompok tikus? Siapa yang menulis? Silakan maju dan membaca. Kelompok tikus. Deo. Tikus gigi. Oh, tikus. Perhatikan tanda baca. Kita harus memperhatikan tanda baca, menggunakan tanda baca. Lembaran kerja peserta didik nama kelompok tikus. Kelas 3. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Tokoh dalam cerita A. Singa, B. Tikus. 2. Bagaimana kecerdasan tikus membunuh singa untuk tidak memakannya dan membantu singa ketika singa masuk dalam jebakan pemburu. 3. Jelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari cerita dongeng tersebut sebagai peserta moral. Semua makhluk hidup harus hidup bersama nama kelompok. Beri tepuk tangan untuk kelompok tikus. Lalu ibu mengingatkan, ibu selalu mengingatkan menggunakan tanda baca. Kelompok selanjutnya, Deo yang menulis. Supaya siapa yang menulis, dia yang membaca, karena dia yang membaca tulisannya sendiri. Lembar kerja peserta didik nama kelompok kelinci kelas 3. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Tokoh dalam cerita A. Singa, B. Tikus. 2. Bagaimana kecerdasan tikus menolong singa saat masuk dalam jebakan pemburu? 3. Jelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari cerita dongeng tersebut sebagai pesan moralnya. Makhluk hidup terutama orang kemudian tidak boleh meremehkan orang lain hanya karena untuk ukuran badan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Dengar baik-baik, ada kelompok yang harus memperbaiki. Ada kelompok yang harus memperbaiki. Tadi ada menjawab singa, tetapi cara penulisannya tidak menggunakan huruf G. Makanya di sana cuma dibaca singa. Ada tulisan yang tidak dibaca, tidak dapat dibaca. Ibu selalu mengingatkan agar kita dapat menulis dengan baik dan benar. Selanjutnya menyusun kata menjadi satu kalimat. Kalau untuk kelompok kelinci, jadi di sini ada makhluk hidup. Ada tanda komanya. Ada di sini yang berubah-ubah. Yang harus dirubah. Makhluk hidup terutama orang manusia. Jadi kata orang bisa diganti dengan kata kita. Oke, disilakan memperbaiki untuk kelompok. Ibu selalu mengingatkan cara menulis.
Kasih lengkap. Semua makhluk hidup harus hidup berdampingan. Nah, bisa. Contoh menulis berdampingan. Jangan dipisahkan. Itu lanjut berdampingan. Tadi ada yang menulis berdampingan. Kemudian pingan sendiri. Menjadi dua kata. Jadi diperbaiki untuk kelompok yang kalau kelompok singa ini sudah baik, tetapi masukkan untuk ke depan cara menulisnya. Nama hewan harus S-nya huruf besar. Nama siswa di sini penulisan secara terus. Seharusnya nomor 1 Amelia, dan awal huruf dari nama itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi ingat. Nah, sudah dulu. Bagus, salah lagi. Adiba, A-nya huruf kapital, huruf besar. Silakan untuk memperbaiki. Sudah Dewa? Maju. Membaca kembali dengan menggunakan tanda baca. Ayo. Yang lain tinggal memperbaiki. Langsung sini. Yang nomor 3 saja. Jelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari cerita dongeng tersebut sebagai pesan moralnya. Makhluk hidup, terutama kita manusia, tidak boleh meremehkan orang lain hanya karena untuk kebutuhan badan. Iya. Tepuk tangan untuk Dewa. Sudah diperbaiki. Sekarang kelompok ikut yang belum selesai. Ya. Nomor 3. Jelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari cerita dongeng tersebut sebagai pesan moral. Semua makhluk hidup harus hidup berdampingan, saling menolong. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok tikus. Semua sudah diperbaiki dan diperhatikan cara membacanya. Semua makhluk hidup harus hidup berdampingan dan saling menolong. Jadi itu harus ada di tanda baca. Kita gunakan tanda baca. Karena tadi Ibu bilang dengan menyusun kalimat. Jadi menyusun kalimatnya yang harus tepat. Ini menjadi perhatian pada anak-anak. Anak-anak, karena semua kelompok sudah menjawab pertanyaan yang ada, Ibu memberikan apresiasi tepuk tangan untuk semua kelompok. Dan ada pertanyaan untuk anak-anak. Apa saja kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dalam pembelajaran ini? Berperan sebagai tikus, singa, dan kelinci. Apalagi? Apalagi? Cerita dongeng. Mendapati cerita dongeng. Apalagi? Kalau dari
Yang didapat adalah bermain peran. Kalau di sini apa tadi? Berperan sebagai singa dan tikus. Kalau di sini menonton cerita dongeng. Itu yang kita dapatkan pada hari ini. Dan pertanyaan yang kedua, bagian mana yang menjadi kesukaan dari pembelajaran hari ini? Yang disukai dalam pembelajaran pada hari ini? Ini apa? Ini menonton. Abi bilang tadi apa? Kalau bermain peran, yang dia lebih suka bermain peran. Kalau Amelia? Baik, menonton. Oke, semua pasti disukai. Dari mana anak-anak mendapatkan informasi yang tadi ini? Yang baru dijawab tadi ini apa? Dari mana? Dari menonton video dan bermain peran. Oke. Sekarang ternyata dari semua apa yang kita pelajari pada hari ini, Ibu menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran. Apa pengertian dongeng ini? Dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Itu cerita yang tidak nyata. Dongeng ada beberapa jenis. Dari awal Ibu sudah menyampaikan ada beberapa jenis dongeng. Dan pada hari ini yang kita gunakan adalah dongeng fabel, yaitu peran utamanya yang berperan adalah binatang-binatang. Hewan, binatang singa, tikus. Tetapi itu menggambarkan watak dan karakter dari manusia. Sehingga ada pertanyaan tadi, pesan moralnya apa? Pesan moralnya apa dari cerita dongeng tadi? Ternyata pesan moralnya adalah pertama, jangan kita melihat seseorang dari ukuran badannya. Contoh, kalau dalam peran tadi singa besar, tikus kecil. Jangan kita melihat dari ukuran badannya. Tetapi kita punya kecerdasan. Tikus dengan penuh kecerdasan dia pergi ke singa, membujuk singa untuk tidak memakannya dan meminta supaya singa menolongnya. Kemudian singa menjawab apa? Singa menjawab tadi, buat apa aku menolongmu? Kau adalah hewan kecil. Itu bertanda berarti meremehkan. Kalau manusia diberatkan dengan manusia itu meremehkan lewat ukuran badannya. Singa besar, tikus kecil. Oh? Jadi kita sebagai manusia tidak bisa meremehkan orang yang lebih kecil dari kita. Selanjutnya, ternyata semua makhluk hidup untuk hidup berdampingan karena suatu saat nanti kita membutuhkan pertolongan orang lain. Sama dengan cerita tadi. Jadi itu yang kita harus tahu dari cerita tadi. Bukan cuma sekedar menonton, ya sudah menonton saja, pulang rumah lupa. Besoknya ibu guru tanyakan apa yang dipelajari kemarin, lupa. Makanya ibu bilang tadi, silakan kita mengamati cerita ini, kemudian tukar pikiran antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Teman yang satu dengan teman yang lain. Sehingga kita mendapat pikiran yang cerdas. Oh iya, ternyata singa yang kejam bisa saja dilulukan oleh tikus yang kecil. Kalau kita tahu singa itu binatang yang paling apa? Paling buas, kejam. Pekerjaannya setiap hari cuma mencari makanan hewan kecil-kecil yang dia makan. Ketika dia kenyang, tidur. Itu kesimpulan dari cerita tadi. Pesan moralnya, semua makhluk hidup harus hidup berdampingan, harus hidup saling
menolong, tidak meremehkan antara. Benar sekali. Jadi jangan meremehkan orang dari ukuran badannya. Itu yang harus diperhatikan bersama. Dan selanjutnya Ibu menyampaikan bahwa kita pada besok hari belajar pelajaran yang lebih menarik lagi. Untuk itu diharapkan kita semua harus hadir. Kita harus hadir dan lebih banyak belajar di rumah, terutama menulis, membaca. Nah, itu harus. Oke. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Kelihatan tidak semangat, karena tidak ada semangatnya. Mungkin karena lapar. Jadi harus semangat. Demikian pembelajaran kita di siang hari ini telah selesai dan menjadi satu harapan Ibu supaya banyak belajar di rumah. Kalau datang di sekolah harus belajar, bukan banyak bermain. Jadi itu yang Ibu sampaikan. Kegiatan kita akan ditutup dengan doa, dan doa akan dituntun oleh kelompok. Kemarin kan ini sudah, ya sudah. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama. Dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam. Duduk manis. Siapa yang duduk paling rapi? Ya. Ibang. Banyak belajar di sini. Leonel. Sergio. Abi. Deo. Eko. Waris Luande. Ini membaca pilih Amelia. Baim.
Lah.